Untuk cerita malam Jumat kali ini, sebenarnya simpel aja, yaitu tentang panggilan 911. Nah, yang ngebuat video ini menjadi kisah yang menarik adalah, selain panggilannya mengerikan, cerita di balik panggilannya lebih mengerikan lagi. Gua mau lo tonton video ini sampai habis, karena di setiap kisah nyata mengerikan kali ini, panggilan 911-nya itu bakalan membuat lo merinding. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing, dan jangan lupa untuk subscribe, karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya, dan juga nyala ini notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pertama, berdebat dengan operator. Pada tahun 2010, ada seorang wanita berusia 27 tahun yang bernama Penelope Pratt yang tinggal di kota Melbourne, Australia. Penelope, atau biasa disebut dengan panggilan Penny, ini mempunyai kehidupan yang bisa dibilang cukup rumit. Pada saat dia masih bersekolah, Penny diketahui mempunyai learning disabilities, kesulitan dalam belajar berupa disleksia. Selain itu juga, dia memiliki kesulitan untuk fokus dan kesadaran kesehatan mental di keluarganya bisa dibilang minim. Dikarenakan beberapa faktor inilah, kehidupannya Penny setelah masa-masa pembelajaran menjadi tidak mulus dan membuat dirinya tuh stres berat. Gara-gara hal ini juga, Penny mulai mengenal obat-obatan terlarang untuk meredakan stresnya. Cuman ini hanya sekedar rekreasional aja. Bisa dibilang narkobonya itu belum begitu keras lah, sampai dia berpacaran dengan seorang pria yang kita sebut saja sebagai Fulan, yang juga merupakan pemakai narkoboy. Nah, Penny yang pemakai berpacaran dengan Fulan yang pemakai juga, makin parah dah tuh kondisi mereka berdua. Lebih kasihan lagi adalah pada saat Penny berpacaran dengan Fulan, dia tuh sempat hamil dan melahirkan anak. Dikarenakan Penny dan Fulan adalah pemakai, mereka berdua jadi kehilangan hak asuh anaknya. Anaknya Penny dan Fulan mau nggak mau harus diasuh oleh kedua orang tuanya Penny sampai dia dan Fulan itu benar-benar sembuh dari narkoboy. Ini merupakan suatu pukulan yang keras ya buat Penny, karena dia nggak bisa tuh mengasuh darah dagingnya sendiri. Pas ini Penny mulai tuh mencari pertolongan dengan cara ikutan rehab dan konseling supaya dia bisa berhenti menggunakan narkoboy. Kondisinya Penny pun semakin lama semakin membaik nih. Sayangnya pada tahun 2009 ayahnya Penny dikabarkan meninggal dunia akibat sakit keras. Disusul juga pada tahun 2010 pacarnya Penny, si Fulan, itu meninggal dunia akibat overdosis. Dalam 2 tahun berturut-turut ya, Penny kehilangan 2 orang yang dia sayang. Karena hal ini, Penny menjadi sangat stres dan ujung-ujungnya malah menjadi pemakai narkoboy lagi. Bahkan lebih parah, Penny sekarang nongkrong sama orang-orang yang terbilang berbahaya supaya bisa mendapatkan diskon atau koneksi di dunia narkoboy. Penny waktu itu jadi nongkrong sama 2 orang pria yang bernama James Potter dan Aaron Gibson. Penny menganggap James dan Aaron ini sebagai temannya. Cuman, namanya juga berteman dengan pengguna atau pemakai narkoboy ya, lo nggak bisa berharap banyak men. Sampai pada pagi hari tanggal 28 November tahun 2010, Penny menelpon layanan darurat 000, semacam 911 gitulah ya kalau di Amerika. Bedanya kalau di Australia ini 000. Dalam panggilan telepon ini, Penny bilang kalau kondisinya dia itu sangat buruk. Dia mengalami gangguan kecemasan, ketakutan, pokoknya stres banget. Dia bilang kalau dia merasa ditabrak oleh ombak perasaan duka karena keinget lagi tuh kematian ayahnya dan juga pacarnya. Penny waktu itu juga bilang kalau dia ingin dijemput, dibawa ke rumah sakit dan juga diamankan karena pikirannya dia itu benar-benar lagi kacau balau. Setelah mendengar permintaan Penny, operator pun mengirimkan ambulans tuh ke tempat tinggalnya. Dia pun dibawa ke sebuah rumah sakit yang bernama Marunda Hospital untuk pemeriksaan lebih lanjut dan juga rawat inap. Lalu pada sekitaran jam 10.45 malam, masih di hari yang sama, James dan Aaron, teman-temannya Penny, berusaha masuk tuh ke rumah sakit tempat Penny dirawat. Seperti yang lo tahu ya, jam 10.45
malam-malam itu bukan jam besuk pasien. Otomatis James dan Aaron langsung dihadang tuh sama resepsionis dan juga security. Tapi walaupun udah dihadang, James dan Aaron tetap memaksa masuk. Pada momen ini James dan Aaron ngaku-ngaku kalau mereka berdua adalah kakaknya Penny dan dia ingin mengajak Penny pulang. Resepsionis dan security nggak begitu percaya. Resepsionis pun menelepon ke kamarnya Penny untuk meminta kejelasan. Setelah ngobrol singkat, resepsionis kayak memberikan teleponnya kepada James dan Aaron. Kayak, nih, lo pada ngobrol langsung aja lah sama si Penny. Dalam telepon ini, James dan Aaron itu diam-diam kayak mengiming-imingi Penny. Mereka berdua bilang kalau Penny setuju menjadi adiknya mereka berdua dan mau keluar dari rumah sakit, mereka bakalan memberikan uang kepada Penny sebanyak $160 Australia atau senilai 1,7 juta rupiah. Penny mungkin karena lagi butuh duit ya, mau aja nih ya menuruti kebohongannya James dan Aaron. Malam itu sekitaran jam 11 malam, Penny pun akhirnya keluar rumah sakit karena dijemput oleh kakaknya James dan Aaron. Untuk selanjutnya, gue nggak begitu tahu ya detail ceritanya bagaimana. Tapi yang jelas posisinya Penny sekarang lagi di depan rumah orang yang random dan berusaha menelpon panggilan darurat. Persisnya pada jam 11.20 malam, Penny bilang ke operator kalau temannya ini sekarang lagi mabuk, kondisinya lagi nggak kondusif, dan dia sama sekali merasa sangat tidak aman. Dia pengen untuk dijemput dan dibawa ke rumah sakit lagi sesegera mungkin. Sayangnya dikarenakan Penny itu panik, gelisah, dan khawatir, dia nggak bisa secara jelas tuh menyebutkan lokasinya dia tuh sekarang ada di mana. Penny malah menutup teleponnya sebelum dia memberikan alamat lokasi keberadaannya. Beberapa menit kemudian, Penny kayak menelpon panggilan darurat lagi, tapi posisinya dia sekarang sambil ngumpet-ngumpet di semak-semak. Nah, gue mau lo perhatikan baik-baik obrolannya Penny dengan operator panggilan darurat. Karena, jujur ya, pas gue dengerin, ini ngeselin banget, men. Hello, where do you need police? Verona. Is that ALMA? Yep. Just bear with me a moment, please. There's two people that you want Okay, to just bear with me a moment. I'm trying to find the location. Could that be... They're supposed What's the to pay problem? me. They're supposed to give me money I was owed, and I was Okay, hang on, slow down. What do you need police for? They just picked me up from there in the hospital. Who's They they? drove me around. Who are we talking about? I'm within the vicinity of being heard. Do you understand what that means? Okay, well, if I can't hear you, Straight bloke. if I can't hear you, how am I meant to help you? Trust me, you want to get to this address. Okay, and you need to tell me what we're going to the address for. They wanted people. Who are the people? James Potter or Mendez or whatever his name is. Sorry, what's his name, James what? Potter or Mendez. I don't know, but you're going to get me bashed. He may not. Okay, well, you need to tell me what you want me to send police there for, please. He's wanted. For what? Dangerous. There's warrants out for his arrest. Are you for real? For what? Are you I'm for not a real? police I member. don't know. Stop yelling I at me. don't know. Then how do you know that there's warrants? Oh my God. Okay, well, I'm just trying to do my job. Please. Okay, if you want to speak to them, you'll have to call them directly. Do you want me to send police or not? Yes. Okay, then you need to answer my question. I'm hiding in a bush answering your question. Why are you hiding in a bush? Oh my God. Oh my God. Why are you hiding in a bush? Oh my God. Oh my God, what? Police on three violent offenders. What are you hiding in a bush for? Because I'm ringing the police I, on three violent offenders. how do you know these three violent people? Through a friend of mine that's not really a friend, a KOOO lady. What is your name, please? Penny Pratt. What is your name, please? I'm call taker number 2. What is your contact telephone number, Sorry, please? you called what? Call taker number 2. Call case number What is 2. your phone number, please? 0411. So why are these three people violent? What have they Oh done? my God. Can you stop saying, oh my God, Penny? Business. Okay, well, it is my business if you want me to send police, so you can either answer questions or you don't.
Seperti yang lo udah dengar, pada panggilan darurat ini, Penny kayak berdebat dengan operator telepon. Penny bilang kalau dia butuh diamankan oleh polisi karena ada 3 orang yang mengganggunya. Penny udah sebutin nama dia, lokasi dia, dan permintaan dia itu apa. Tapi operator telepon malah nanya kayak, lo lagi ngapain di sana? Lo butuh polisi tuh buat apa? Siapa 3 orang ini? Lo kenal dia tuh dari mana? Dan lain sebagainya. Penny semakin lama semakin kesal. Dia cuma pengen ya didatengin sama polisi, tapi operatornya kayak seakan-akan mempersulit permintaannya Penny. Dikarenakan frustasi ya, Penny menutup tuh panggilan daruratnya. Lalu pada tanggal 1 Desember tahun 2010, orang tuanya Penny itu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Penny. Mereka mengira kalau Penny itu masih dirawat di rumah sakit. Yang padahal tanpa sepengetahuan mereka ya, Penny itu ternyata kan udah keluar dari rumah sakit, persisnya oleh James dan Aaron 3 hari yang lalu. Karena merasa bingung ya, orang tuanya Penny melaporkan ke polisi. Mereka bilang ke polisi kalau Penny menghilang tanpa kabar. Dari sinilah polisi melakukan investigasi, dan berikut adalah apa yang sebenarnya terjadi terhadap Penny berdasarkan kesaksian pelaku. Jadi pada malam di mana Penny ngumpet-ngumpet di semak-semak, dia kan lagi nelpon panggilan darurat. Sayangnya panggilan daruratnya ini nggak mendapatkan respon yang begitu baik. Penny yang kesal menutup tuh teleponnya. Pas lagi nutup, ternyata di belakangnya Penny itu udah ada Aaron dan James. Penny pun langsung diseret tuh, dipaksa masuk ke rumah. Dan ternyata itu adalah rumahnya James. Di dalam rumah ini, Penny langsung ngadu bacot kepada Aaron dan James dan 1 orang lagi yang bernama Adrian. Penny kayak meminta uang yang dijanjikan oleh James dan Aaron. Sedangkan James dan Aaron kayak menginterogasi Penny, kayak, mau ngapain lo nelfon polisi? Emangnya lo mau berkhianat? Karena adu bacotnya tidak terkendali ya? Aaron itu kayak diam-diam berjalan ke belakangnya Penny yang masih adu bacot dengan James. Begitu Aaron udah ada di belakangnya Penny, tanpa sepengetahuan Penny ya, Aaron langsung menyekap lehernya Penny dengan tangan kirinya dan menggunakan tangan kanannya menembak rahangnya Penny. Penny langsung kaget dong karena dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di rahangnya. Di rahangnya ini berdarah dan bolong karena ditembak oleh pistol dari jarak yang dekat banget. Penny yang terjatuh itu berusaha ngomong, minta ampun kepada Aaron untuk tidak dibunuh. Walaupun begitu, Aaron dan James ini malah senyum aja. Mereka menyeret paksa lagi nih Penny yang sekarang kesakitan. Mereka dudukin Penny di kursi dan lagi-lagi kali ini Aaron dan James menembak pelipis kiri kepalanya Penny. Walaupun begitu, Penny masih belum juga meninggal. Mungkin kondisinya udah kritis, udah sekarat, tapi belum sepenuhnya meninggal. Dikarenakan belum meninggal, Aaron dan James menyeret paksa lagi tubuhnya Penny ke kamar mandi, ke dalam bathtub. Di sana lehernya Penny ini digorok dan juga dipenggal menggunakan mesin pemotong keramik oleh James dan Aaron. Setelah kepala dan badannya Penny terpisah, Aaron dan James, ini juga Adrian ya, itu membungkus tubuhnya Penny dan membuangnya di tanah kosong yang ada di pinggir kota. Pada tanggal 19 Desember tahun 2010, Aaron dan James dan Adrian itu ditangkap atas pembunuhannya Penny. Mereka semua mengakui perbuatannya dan menceritakan semua yang terjadi terhadap Penny. Aaron waktu itu dijatuhi hukuman 22 tahun penjara, James mendapatkan hukuman 24 tahun penjara, sedangkan Adrian mendapatkan imunitas karena dialah yang mencepuin Aaron dan James. Banyak netizen yang berkomentar, kasusnya Penny sebenarnya itu bisa aja dicegah kalau operator telepon daruratnya itu mau bersabar dan mengirimkan polisi untuk Penny di malam dia menelpon. Kedua, daging membeku. Pada bulan Juli tahun 2017, ada sepasang suami istri yang tinggal di kota Campbell, Youngstown, Ohio, Amerika Serikat. Pasangan suami istri ini adalah Ken Aschenbach dan istrinya yang bernama Jill Aschenbach. Pada suatu hari nih ya, Ken dihubungi nih sama tetangganya yang bernama Anthony Gonzalez. Anthony bilang ke Ken kalau listrik rumahnya Anthony itu lagi bermasalah. Nggak tahu kenapa itu mati lampu terus dan nggak bisa nyala lagi. Nah, Anthony bilang, boleh nggak kalau gua menitipkan freezer di basement rumah lo? Ken bilang, well, boleh-boleh aja, tapi lo mesti bayar sebagian tagihan listrik gua karena freezer itu lumayan memakan banyak tagihan listrik lo. Anthony menjawab, oke,
Nggak masalah, gue bakalan kasih lo duit $100 per minggu. Gimana? Ken mendengar jawabannya Anthony, ini takjub ya. Dia nggak expect kalau Anthony mau membayarkan listrik sampai $100 atau senilai 1,5 juta rupiah per minggu. Tadinya ekspektasinya Ken adalah palingan Anthony itu mau nambahin 10 atau $20 lah per bulan. Ini malah $100 per minggu. Ya ini aji mumpung dong, ini menguntungkan nih buat Ken. Ya udah deh, Ken setuju nih untuk menampung freezernya Anthony untuk sementara. Sejak saat itu, Anthony mulai nih menitipkan freezernya ke basement rumahnya Ken. Sedikit gambaran ya, freezernya Anthony itu bentukannya kayak kotak gede banget, kayak peti kulkas gitu yang biasa lo temuin di warung-warung yang menjual es krim. Walaupun begitu, ada satu hal yang ngebuat Ken notice nih ya. Jadi di peti freezernya Anthony itu ada semacam gembok kecil warna hitam. Ken nanya dong, kenapa freezernya digembok? Anthony dengan santai menjawab, oh ini freezer isinya itu daging mahal. Gue cuma pengen memastikan kalau dagingnya tuh aman, makanya gue gembok. Ken paham dan ya udahlah ya, dia membiarkan freezernya Anthony tersimpan di basement rumahnya. Sampai pada tanggal 29 Juli tahun 2017, Jill, istrinya Ken, ini kepikiran ide nih buat masak barbeque. Waktu itu dia kepikiran, gimana kalau kita barbekyuannya pakai dagingnya Anthony aja. Katanya dia punya daging mahal kan di freezer. Ken awalnya agak keberatan ya, karena ya masa iya kita mau makan dagingnya orang tanpa seizin pemiliknya. Tapi Jill kayak meremehkan, kayak alah udah gampang lah, kita cuma minjem kok, nanti kita ganti dagingnya. Jill pun akhirnya pergi menuju ke basement, menuju ke freezernya Anthony. Dengan menggunakan berbagai macam cara ya, Jill tuh berhasil tuh menjebol gembok yang ada di freezernya. Pas Jill buka, dia melihat di dalam freezernya itu ada semacam plastik hitam gede, kayak plastik sampah. Perasaan Jill udah mulai rada gak enak nih, karena tumben-tumben aja ada orang nyimpen daging menggunakan plastik sampah berwarna hitam. Biasanya orang kalau nyimpen daging di freezer itu pakai plastik bening lah, pakai wadah, atau di wrap lah. Ini ada beda nih. Jill ubek-ubek lagi tuh plastiknya. Dia pegang nih ya. Nah pas dipegang itu perasaan dia semakin gak enak, karena kok dagingnya gede banget ya. Jill pun manggil Ken tuh untuk nemenin, karena semakin dilihat plastik hitam yang ada di freezer, perasaannya dia itu semakin aneh. Gak lama kemudian Ken datang dong. Waktu itu Jill bilang, bisa nggak kamu bantu aku buka isi plastiknya? Nah begitu Ken buka isi plastik hitam ini, dia dan Jill langsung ngibrit lari ke depan rumah dan menelpon 911. Berikut adalah panggilan telepon mereka. 911, what is your emergency? Yeah, my name is Ken Escobar. Okay. Me and my wife, we just found a dead body in our freezer. Dead body? A freezer, a freezer. My friend called last week. He said my electricity is off. Can I put my freezer in your basement? I said, yeah. Alright, it's okay, sir. What's your name again? My name's Ken Escobar. I'm standing right in front of my house. Is it a male? Is it a female? I think it's a female because... Seperti yang lo dengar ya, Ken bilang kalau dia menemukan jenazah wanita di dalam freezernya Anthony. Ken dalam panggilan ini tidak menjelaskan secara detail karena dia takut dan panik juga, kok ada jenazah di dalam freezer. Ya udah deh, sekitaran jam 6 sore, polisi itu akhirnya sampai tuh di rumahnya Ken. Mereka semua langsung memeriksa isi freezer ini dengan lebih detail lagi. Jadi begitu plastik hitamnya dibuka, itu ternyata isinya ada tas ransel hitam lagi. Begitu tas ransel hitamnya dibuka, ternyata yang pertama kali muncul adalah kaki manusia. Diperiksa lagi nih lebih detail, kan ada banyak nih ya, satu persatu tuh. Dan bener banget, fix di dalam freezernya Anthony terdapat beberapa potongan tubuh wanita, mulai dari kaki, tangan, badan, dan juga kepala. Seluruh isi freezer dan juga freezernya langsung diamankan dong oleh polisi. Ken dan Jill juga dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di dalam ruang interogasi, Ken dan Jill cerita tentang Anthony yang beberapa hari yang lalu ingin menitipkan freezernya kepada Ken. Polisi langsung menggali informasi siapa sebenarnya Anthony ini. Ternyata polisi mendapati kalau Anthony itu cuma sekedar nama palsu doang.
Nama aslinya Anthony adalah Arturo Novoa, seorang pria berumur 37 tahun dan dia adalah mantan narapidana. Polisi dapat nih nama asli dari orang yang memiliki freezer berisi jenazah wanita. Sekarang tinggal mencari nih identitas dari jenazah wanitanya. Nah, karena Arturo adalah mantan narapidana, background mengenai kehidupan pribadinya dan kriminalnya itu udah ada dong di database kepolisian. Waktu itu, polisi mendapati info kalau Arturo memiliki pacar yang seorang wanita berumur 28 tahun yang bernama Shannon Graves. Kebetulan Shannon udah dilaporkan menghilang sama keluarganya sejak bulan Februari tahun 2017. Ya udah deh, polisi langsung cross check nih jenazah wanita yang ada di dalam freezer dengan Shannon dan sesuai dugaan lo, hasilnya adalah cocok. Bisa dibilang jenazah yang ada di dalam freezer adalah jenazahnya Shannon. Polisi langsung mencari dong keberadaan Arturo untuk diinterogasi. Singkat cerita, begitu tertangkap dan diinterogasi, Arturo ini belaga nggak tahu apa-apa. Dia terus-terusan berbohong soal keterlibatannya dalam pembunuhannya Shannon. Sampai suatu ketika polisi ngecek nih apartemennya Arturo untuk penggeledahan. Dan ternyata di dalam apartemennya itu ada wanita lain. Wanitanya ini bernama Katrina Layton dan dia adalah pacarnya Arturo. Dikarenakan polisi menduga kalau Katrina terlibat dalam pembunuhannya Shannon, dia juga dibawa nih ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pas awal proses interogasi ya, sama, Katrina juga belaga nggak tahu apa-apa nih soal pembunuhannya Shannon. Nah, dikarenakan interogasinya cukup alot, polisi kayak menawarkan deal-dealan kepada Katrina. Polisi bilang, kalau Katrina mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan sejujur-jujurnya, dia bakalan dicap sebagai orang yang kooperatif dalam investigasi. Mungkin proses pengadilan dan hukumannya Katrina bakalan diringankan. Tapi kalau polisi melakukan investigasi lebih mendalam dan menemukan bukti kalau ternyata emang benar Katrina terlibat, dia bakalan dicap sebagai orang yang menghalangi penegakan hukum. Mungkin proses pengadilan dan hukumnya Katrina bakalan diberatkan. Dikarenakan Katrina merasa terpojok ya, dia akhirnya mau nih menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi Katrina ini sebenarnya adalah pacarnya Arturo selama 8 tahun terakhir. Tapi bukan pacar yang pertama. Katrina itu adalah pacar yang kedua. Bisa dibilang kayak pada saat Arturo masih berpacaran dengan Shannon, pacar yang pertama, Katrina itu juga menjadi pacarnya yang kedua Arturo. Sebegitu obsesnya Katrina terhadap Arturo sampai-sampai dia tuh kayak rela menjadi yang kedua. Nah, pada tanggal 24 Februari tahun 2017, Arturo sama Shannon ini lagi berantem hebat. Karena kalap dan emosi, Arturo membenturkan kepalanya Shannon ke tembok berkali-kali sampai dia tidak sadarkan diri. Tapi nggak cuma di situ aja, Arturo juga memukul kepalanya Shannon dengan palu berkali-kali sampai kepalanya hancur dan meninggal dunia. Begitu udah selesai meluapkan emosi dan amarahnya, Arturo baru sadar kalau dia baru aja membunuh Shannon. Dia pun akhirnya menelpon dua orang yang sangat dia percaya. Orang pertama adalah Katrina, selingkuhannya Arturo. Orang kedua adalah Andrew Herman, sahabat yang setia banget nih sama Arturo. Pas mereka datang ketemuan sama Arturo ya, mereka bertiga itu jadinya berdiskusi bagaimana caranya melenyapkan atau setidaknya menyembunyikan jenazahnya Shannon. Awalnya mereka bertiga mengide bakalan memotong dan merebus jenazahnya Shannon di semacam cairan kimia supaya larut. Tapi untuk bisa larut, mereka membutuhkan cairan kimia yang banyak banget nih. Yaudah deh, Katrina mengide, gimana kalau kita simpen aja di freezer? Dengan disimpan di freezer, jenazahnya Shannon menjadi beku, tidak bau, dan susah untuk ditemukan. Mereka bertiga pun setuju dan mulai tuh mengawetkan jenazahnya Shannon di dalam freezer. Bentukan freezernya ya yang seperti gue jelasin tadi ya, seperti kotak peti yang digunakan untuk menyimpan es ataupun daging. Tapi di luar prediksi mereka, freezeran model seperti ini itu ternyata memakan daya listrik yang cukup banyak. Listrik tempat tinggal Arturo itu jadi sering mati karena freezernya ini setiap kali mau membeku, listriknya tuh makan banyak banget. Ya udah deh, Arturo kepikiran ide untuk menitipkan freezernya di rumah tetangganya, di rumahnya Ken dan Jill. Rencananya adalah Arturo bakalan nitip dulu nih sampai freezernya membeku, baru deh diambil lagi. Sayangnya baru dititipin beberapa hari, Ken dan Jill kepo.
Mereka buka tuh freezernya, dan yang mereka temukan itu bukanlah daging barbeque, melainkan jenazahnya Shannon. Atas perbuatannya, Arturo Novoa dihukum 48 tahun penjara karena melakukan pembunuhan dan juga pelanggaran lainnya yang banyak banget. Sedangkan Katrina Layton mendapatkan keringanan dan hanya dihukum selama 18 tahun penjara. Sementara Andrew, sahabatnya Arturo, itu mendapatkan hukuman selama 22 tahun penjara. Pertama, panggilan dari dalam kubur. Pada tahun 2022 kemarin, ada sepasang suami istri yang tinggal di Lacey City, Washington, Amerika Serikat. Pasangan suami istri ini adalah Chae Kyung yang berusia 53 tahun, yang merupakan seorang veteran di Badan Intelijen Amerika Serikat selama 30 tahun terakhir. Sementara istrinya adalah seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun yang bernama Yong Suk. Mereka berdua pada tahun tersebut lagi berada di tengah perang bintang nih, karena rumah tangga mereka itu diambang kehancuran. Waktu itu mereka berdua itu lagi sama-sama bolak-balik ke pengadilan mengurus perceraian, perebutan harta gono gini, hak asuh, dan lain sebagainya. Dikarenakan permasalahan rumah tangganya mereka itu cukup ribet, pengadilan pun membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengurusnya. Sementara lagi diurus, pengadilan memutuskan kalau Chae Kyung dan Yong Suk itu sebaiknya nggak tinggal serumah lagi. Mereka setuju dengan keputusan ini karena kalau mereka serumah itu bawaannya selalu aja berantem atau enggak KDRT. Karena takut KDRT-nya ini semakin lama semakin parah, yaudah deh mereka setuju untuk pisah rumah. Jadinya pengadilan waktu itu memutuskan kalau yang tinggal di rumahnya mereka sebaiknya adalah Yong Suk beserta anak-anaknya. Sedangkan Chae Kyung itu mesti tinggal di tempat lain untuk sementara waktu dan boleh berkunjung untuk menjenguk anak-anaknya. Sampai pada tanggal 16 Oktober tahun 2022, Chae Kyung mengunjungi rumahnya tuh yang lagi dihuni sama calon mantan istrinya dan juga anak-anaknya. Chae Kyung pada hari itu moodnya kelihatannya tuh lagi seneng, segar, dan sumringah. Nah, Yong Suk itu memanfaatkan situasi ini untuk ngajakin Chae Kyung ngobrol baik-baik, membicarakan harta gono gini yang sedang diperebutkan di sidang perceraian. Ternyata entah karena apa ya, moodnya Chae Kyung itu mendadak berubah. Dia menjadi emosi, berteriak-teriak, dan menegaskan kalau dia gak mau berbagi 1% pun harta gono gini kepada Yong Suk. Chae Kyung juga meminta Yong Suk untuk pergi dari rumah ini karena pada dasarnya ini adalah rumahnya Chae Kyung. Yong Suk juga mulai tersulut nih emosinya. Ujung-ujungnya adalah yang mereka berdua sekarang menjadi adu bacot, jadi berantem perihal perceraian. Pas di tengah sesi adu bacot ya, Yong Suk ini naik ke lantai 2 rumahnya, mau ganti baju. Katanya, yang dia nggak tahu adalah Chae Kyung diam-diam mengikuti dia dari belakang. Di saat Yong Suk lemah, Chae Kyung langsung membekap mulutnya Yong Suk dengan lakban, terus kaki dan tangannya itu dipiting sampai-sampai tidak bisa bergerak. Mata, kaki, tangan, dan mulutnya itu semua diikat menggunakan lakban sampai-sampai Yong Suk itu beneran tidak berdaya. Melihat Yong Suk udah nggak bisa ngapa-ngapain, Chae Kyung ini keluar kamar. Nggak tau lah mau ngapain, tapi yang jelas Yong Suk itu punya pikiran, punya firasat yang nggak enak. Karena Chae Kyung ini adalah tipikal orang yang bisa nekat ketika lagi emosian. Dirasa ini adalah momen hidup dan mati, Yong Suk dengan berbagai cara itu memencet tombol di Apple Watch di tangannya untuk melakukan panggilan 911. Dan sesuai harapannya, Apple Watch-nya ini itu melakukan panggilan tuh. Tapi masalahnya adalah mulut dan tangannya Chae Kyung itu lagi diselotip. Jadinya dia nggak bisa memberikan informasi yang jelas. Walaupun begitu, dia berusaha banget nih meminta tolong melalui panggilan 911 dari Apple Watch-nya. Gue mau lo perhatikan baik-baik nih panggilan 911-nya Chae Kyung. 911, what are you reporting? Hello? Hello? Can you hear me? What's going on there? Okay, I'm gonna get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at, if I said it?
Hold on, I'm gonna get help started for you, okay? Seperti yang lo udah denger ya, pada panggilan 911 ini, operator tuh kayak nanya, kayak mau melaporkan kejadian apa. Sayangnya, Chaekyeon nggak bisa berkata banyak, bahkan suaranya kayak terbungkam karena mulutnya emang lagi ditutup sama lakban. Walaupun begitu, operator 911 notice kalau Chaekyeon kayak berusaha teriak minta tolong. Ya udah deh, operator 911 lalu melacak tuh panggilan Chaekyeon dan mengirimkan polisi ke lokasinya. Nah, pas polisi udah mau sampai di TKP, dalam cuplikan CCTV ini ya, mobilnya polisi itu sempat mengalah gitu karena ada mobil lain yang sedang melaju. Gua mau lo inget-inget mobil ini karena ini bakalan menjadi detail penting. Gak lama kemudian, polisi tiba nih di rumahnya Chaekyeon. Polisi menggedor-gedor tuh rumahnya Chaekyeon, tapi gak ada jawaban sama sekali. Pas mau didobrak, muncul tuh dua anak-anaknya Chaekyeon baru sampai juga ke rumah. Polisi nanya, orang tua kalian kemana? Kok ini pintunya diketok-ketok gak ada yang nyaut? Dua anaknya Chaekyeon itu bilang kalau mereka seharusnya ada di dalam. Kita juga nggak tahu kenapa kita nggak bisa masuk. Mereka juga bilang kalau mereka tuh kayak disuruh jajan dulu ke minimarket karena orang tuanya mereka itu mau ngobrol dulu. Dirasa situasinya nggak bener ya, polisi pun akhirnya memaksa masuk nih ke rumahnya Chaekyeon. Pas udah di dalam, suasananya normal aja, tapi pas mereka masuk ke kamar, mereka menemukan Apple Watch-nya itu tuh udah hancur, tergeletak di lantai. Polisi semakin yakin ada sesuatu yang gak beres nih, yang baru aja terjadi. Polisi langsung melakukan investigasi. Mereka nanya-nanya ke anak-anaknya Chaekyeon dan juga tetangga untuk mencari petunjuk. Nah, kebetulan di salah satu tetangga ada nih yang memasang CCTV. Dan pas dilihat lagi rekamannya, tetangganya notice kalau mobil yang berpapasan dengan polisi ini adalah mobilnya Chaekyeon. Dari sini terbukti nih kalau apa yang terjadi itu baru aja kejadian sesaat sebelum polisi tiba di lokasi. Gak lama kemudian, operator 911 kali ini mendapatkan panggilan darurat lagi, dan kali ini adalah dari Yongsuk. Polisi pun langsung menjemput Yongsuk yang lokasinya sekarang ada di pinggiran kota. Setelah diamankan, Yongsuk akhirnya memberikan keterangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pada saat Yongsuk disekap, dia sempat tuh melihat Cheng Yuk keluar dari kamar. Di momen yang singkat ini, Yongsuk menelpon 911 menggunakan Apple Watch-nya. Gak lama setelah panggilan telepon berakhir, Chaekyeon itu masuk lagi nih ke kamar dan memangsa Yongsuk untuk meminum obat penenang atau obat bius. Gak lama kemudian, Yongsuk ini mulai kehilangan kesadaran karena efek obat biusnya itu mulai bekerja. Begitu Yongsuk pingsan, Chaekyeon menggotong tubuhnya Yongsuk masuk ke dalam mobil. Rencananya dia adalah dia ingin membawa tubuhnya Yongsuk ke pinggir kota. Baru aja beberapa meter dari rumah, dia berpapasan dengan polisi. Chaekyeon sempat deg-degan, tapi dia berusaha tenang tuh melewatin polisi. Dia nyetir atau bertingkah normal seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di hutan pinggir kota, Chaekyeon mengangkat tubuhnya Yongsuk keluar dari mobil. Chaekyeon sempat tersadar sedikit karena efek obat biusnya itu mulai agak-agak sedikit menghilang. Baru melek dikit ya, Chaekyeon tiba-tiba aja menusuk dadanya Yongsuk dengan pisau. Yongsuk yang kesakitan ini rada-rada sulit nih mempertahankan kesadarannya karena di satu sisi obat biusnya tuh masih bekerja, tapi satu sisi lain dia kesakitan banget karena dadanya baru aja ditusuk. Pas lagi mengerang kesakitan terkapar di tanah, dia melihat Chaekyeon lagi menggali tanah untuk menggunakan skop. Nah, untuk beberapa momen selanjutnya, Yongsuk ini kayak inget-inget enggak karena dia juga sadar-sadar enggak. Cuman dia paham betul situasinya. Dia paham bahwa pada hari itu Chaekyeon ingin membunuh dia dan juga menguburnya di tanah hutan yang entah berantah ini. Di satu sisi, Yongsuk ingin melawan karena ingin hidup lah. Tapi di satu sisi lain, dia masih dalam pengaruh obat bius dan dadanya ketusuk. Dia pun juga nggak bisa berbuat apa-apa karena kaki tangan mulutnya itu semua masih terikat oleh lakban tebal. Mau nggak mau, dia cuma bisa pasrah aja. Beberapa jam kemudian, Yongsuk ini mendadak bangun dong dengan kondisi full kesadaran. Awalnya dia mengira kalau dia terbangun di dimensi lain, udah mati nih. Tapi dia masih keinget persis tuh bahwa sebelum dia tidak sadarkan diri, dia tuh lagi dikubur hidup-hidup oleh Chaekyeon. Yang artinya,
Yongsuk sadar kalau dia sekarang ada di bawah tanah. Dengan sekuat tenaga ya, Yongsuk ini berusaha bangun keluar dari kuburannya sendiri. Sampai entah gimana ceritanya, Yongsuk ini berusaha tuh bangun dari tanah kuburannya. Pas dia bangun, dia langsung melepas iketan di tangan, kaki, dan mulutnya. Dia juga melihat ada bekas tusukan di dadanya yang masih luka, tapi entah kenapa udah nggak begitu sakit. Dengan keadaan terseok-seok ya, Yongsuk mulai berjalan mencari rumah orang random untuk meminta pertolongan. Beruntungnya, dia nemu satu rumah dan dia langsung meminta pertolongan untuk dipanggilkan polisi. Gak lama kemudian, polisi datang membawa Yongsuk ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut dan juga dimintai keterangan. Singkat cerita, Chae Kyung itu ditangkap polisi, diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Waktu itu dia dihukum atas melakukan percobaan pembunuhan, penyerangan, dan penculikan. Chae Kyung pun mendapati hukuman 13 tahun penjara tanpa adanya kemungkinan untuk keluar, sekalipun ada jaminan karena dia dianggap sebagai seseorang yang berbahaya untuk masyarakat.